di depan dia. Mama sengaja menjebak dia. Mama pura-pura nelpon seolah-olah Mama berbicara dengan anak Mama yang sedang mencari ayah kandungnya. Mama tuh bisa aja ya. Bisa gitu kepikiran untuk modus kayak gitu, mah. Mama yakin sekarang Tante Rosa mengira kalau Mama punya anak dari suaminya dulu. Bagus kalau dia ngikutin. Berarti dia sudah terusik dengan kehadiran aku. Dan ini akan membuat aku mudah untuk membalaskan dendamku. Ini semua adalah keluarga Aldebaran dan orang-orang yang terkait dengan mereka. Pak Hartawan sudah mati, tapi Mama mengincar Tante Rosa dan Aldebaran. Usaha Mama sebelumnya sudah berhasil membuat keluarga ini goyang. Kecelakaan mobil yang Mama sabotase membuat Andin, sang menantu kesayangannya, jadi korban. Dan sekarang, hai, Aldebaran. Kayaknya kita akan semakin dekat nanti, karena tugas aku adalah mengincar kamu, Al. Sekarang aku harus memulai misi balas dendam ini. Permisi, mau pesen apa, Kak? Mau pesen apa ya, makanannya ada apa aja? Banyak di sini. Nasi goreng aja. Nasi goreng Di aja? take away ya. Ya, siap. Tunggu ya, Kak. Ya, makasih. Iya. Aku harus mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh Sekar. Aku harus dengar semua. Halo, iya sayang, Mama lagi di luar. Oh, jadi Sekar punya anak? Enggak, Mama nggak menghindar dari kamu kok sayang. Tapi kan Mama sudah bilang, Mama tidak mau lagi bicara soal siapa ayah kamu. Udah cukup, ya. Ayah kamu itu adalah seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab dan lebih memilih orang lain dibanding kita. Jadi tolong kamu jangan tanya-tanya soal dia lagi. Lagian ayah kamu itu sudah nggak ada. Ngapain kamu tanya-tanya lagi? Nggak. Mama nggak akan kasih tahu di mana kuburannya. Kamu jangan tanya Mama lagi soal siapa ayah kamu yang sudah menelantarkan kita. Ya sayang? Ya. Kamu masuk jebakan aku, Rosa. Apa anak Sekar ini adalah anaknya dia dengan Mas Hartawan?
Jadi itu dia tanda kanannya Aldebaran. Mama bilang lagi umroh, berarti semua pekerjaan dia diserahkan sama dia. Bu, Ibu nggak apa-apa kan? Apa mungkin yang Sekar katakan itu benar ya? Mama tidak mau lagi bicara soal siapa ayah kamu. Udah cukup, ya. Ayah kamu itu adalah seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab dan lebih memilih orang lain dibanding kita. Sekar punya anak dari Mas Hartawan. Ini benar-benar bikin saya nggak tenang. Kita kemana ya, Bu? Apa kita pulang aja, Bu? Tunggu dulu, Ndra. Saya mesti telepon Elsa dulu. Sebentar ya. Kamu jalan terus aja. Wait, saya telepon Elsa. Halo, Assalamualaikum Elsa. Kamu ada di rumah nggak? Tante perlu ketemu kamu. It's urgent. Oh, kamu di kantor? Yaudah, kalau gitu Tante temenin kamu di kantor ya. Wait for me. Oke, bye Elsa. See you soon. Ndra, kita ke kantor Elsa ya sekarang. Baik, Bu. Agak lebih cepat sedikit. Iya, Bu. Thank you. Jadi ini rumahnya Rosa sama Aldebaran. Kayaknya aku harus tahu detail tentang rumah ini. Supaya aku tahu persis tentang Pondok Pelita. Oke, sudah cukup hari ini. Permisi Bu Elsa, ada Bu Rosa yang mau ketemu sama Bu Elsa. Oh, udah datang ya? Ya suruh masuk aja sekarang ya. Baik Bu. Hai. Kenapa Tante? Ya tolong Tante jangan panik dulu ya. Karena belum tentu apa yang Tante dengar itu semua benar. Jadi saran saya, jangan mikir yang enggak. Karena pikiran itu cuma akan membebani diri Tante doang. Elsa benar. Kalaupun Sekar punya anak, tapi tidak ada fakta yang membuktikan kalau anak itu adalah anak hartawan. Maybe, could be. Bisa saja anak itu ada Sekar dengan orang lain. Lebih baik Tante pikirin hal-hal yang positif aja sekarang. Saran saya, tolong jangan cari tahu lagi soal Tante Sekar atau apapun itu. Ya Tante? Karena itu hanya akan mengorek luka di hati Tante. Ya saya tahu itu nggak mudah Tante, tapi Tante harus ngelakuin itu. Sekarang kan Tante udah punya Askara, punya Reina. Mereka juga butuh perhatian dari Tante. Lebih baik Tante perhatiin itu aja ya. Al juga kan nggak ada Tante. Biar Al juga tenang umrohnya ya. Yes. Ya. Kasihan Tante Rosa. Pikirannya belakangan ini selalu kacau. Gue harus bantu Tante nih lepas dari pikiran negatifnya. Apa Tante Rosa dibawa aja ya ke psikiater? Biar dia lebih bisa ngelupain hal-hal buruk tentang Sekar. Dengan cerita sama kamu, Tante sedikit banyak yang lebih tenang. Walaupun masih mengganggu pikiran Tante. It's okay. Ya Allah, kenapa paru-paruku terasa begitu sakit? Kepalaku juga pusing sekali. Tapi aku harus kuat. Aku harus kuat.
Astaga, aku nabrak bapak-bapak itu. Aduh gimana sih Marsha? Nggak. Aku nggak mau berurusan dengan polisi karena aku baru aja tiba di Indonesia. Kalau sampai aku berurusan sama polisi, abis aku. Lebih baik aku kabur dari sini. Pak, bangun Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, kita angkat, kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Halo? Hah? Ayah saya ketabrak, Pak. Sekarang di rumah sakit mana, Pak? Iya. Makasih ya, Pak, infonya. Saya ke sana. Namira, Aduh, maaf banget, Ibu. Saya harus pergi sekarang. gak biasanya deh Namira tergesa-gesa kayak gitu. Aduh, aku bener-bener bingung harus gimana. Kira-kira tadi ada yang ngeliat nggak ya? Marsha konyol banget sih. Kenapa aku harus terlibat sama kejadian seperti ini coba? Gimana kalau sampai ada yang ngeliat tadi? Ini bisa kacau urusannya. Marsha, sayang. Ma? Kenapa kok kamu kelihatan gelisah gitu? Enggak, Marsha nggak gelisah. Marsha cuma agak stres aja ternyata macet banget tadi di jalan. Kamu belum terbiasa aja dengan Jakarta, iya kan? Kita makan malam bareng yuk. Ya, yuk. Aduh, ya Allah, hujan lagi. Aduh, naik apa ya? Kalau naik taksi online atau ojek online pasti lama nyampenya. Apa nyari taksi di depan kali ya? Aduh. Oh, Mas, ojek kan? Iya. Anterin saya dong, Mas. Ke rumah sakit. Itu tapi saya nggak bawa jas hujan dua buat Udah, Mbak. nggak apa-apa. Ntar saya bayar 2 kali lipat ya. Yaudah, yuk. Ayo, Mas, cepet, Mas. Kok hujan-hujan gini pakai ojek ya? Ada apa ya? Atau ada sesuatu yang harga? Saya kejar deh. Aku masih kepikiran sama bapak-bapak yang tadi aku tabrak. Aduh udah ya, biarin aja. Aku nggak usah memikirkan orang itu. Marsha, Ya Ma? tadi Mama ketemu Tante Rosa. Oh ya? Terus apa yang terjadi? Mama nggak ngapa-ngapain kan? Enggak dong sayang. Tadi Mama ketemu Tante Rosa di tempat temennya Mama. Oh ya? Siapa Ma? Namanya Tante Sinta. Beberapa waktu lalu Mama dapat info kalau Tante Rosa akan datang ke grand opening toko rotinya Tante Sinta. Terus Mama sengaja ajak Tante Sinta investasi supaya Mama bisa ketemu langsung dengan Tante Rosa. Oke. Terus Ma? Terus setelah Mama ketemu dengan Tante Rosa, Mama bersikap manis di depan dia. Mama sengaja menjebak dia. Mama pura-pura nelpon seolah-olah Mama berbicara dengan anak Mama yang sedang mencari ayah kandungnya. Mama tuh bisa aja ya? Bisa gitu kepikiran untuk modus kayak gitu Mah? Mama yakin sekarang Tante Rosa mengira kalau Mama punya anak dari suaminya dulu.